Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brockstock. Di video kali ini aku pengen ngobrolin tentang yang namanya bersyukur gitu. Ya meskipun aku juga masih belajar gitu, belum benar-benar paham betul apa yang dinamakan dengan bersyukur gitu. Tapi yang aku rasakan gitu ya teman-teman, eh, aku teringat ketika dulu aku punya handphone gitu kan, dimana handphone aku dulu hilang gitu ceritanya. Dan sekitar 3 bulanan aku nggak megang handphone dan segala macam. Akhirnya aku ngumpulin uang dan segala macam, akhirnya kebelilah gitu. Dan momen itu adalah momen dimana aku beli handphone pertama kali yang second gitu. Aku nyobain kan kayak gimana sih rasanya gitu beli HP second dan segalanya gitu. Dan ternyata ya alhamdulillahnya gitu ya, bagus juga gitu, enak-enak juga dan segala macamnya gitu. Ya berjalan sebagaimana mestinya handphone pada umumnya gitu, teman-teman. Nah, terus ya menjelang sekitar 1 tahun lebih, mungkin ya bisa dikatakan 1 tahunan, aku akhirnya kayak ngeliat-liat di sosmed gitu, kayak wow ternyata Samsung udah ngeluarin yang baru gitu. Nah kebetulan HP yang aku ceritain tadi itu LG ya, LG G5 gitu. Kalau teman-teman tahu masalahnya LG G5 kan baterainya agak boros gitu ya. Nah kemudian setahun berlanjut lah gitu, tiba-tiba keluar Samsung Note 8 gitu. Dan aku cuma bisa ngeliat aja kayak wow, HP kok sampai belasan juta ya. Kayak kok emang bisa ya aku beli gitu, maksudnya kayak udah nggak masuk di akal aku gitu. Soalnya kan ya waktu itu aku masih pelajar gitu, masih seorang anak SMA pada umumnya yang tidak mungkin juga gitu. Nah terus sekitar 6 bulanan atau setahun, mungkin setahun setelah Samsung Note 8 itu rilis, aku alhamdulillahnya ada kesempatan untuk beli Samsung Note 8 gitu. Dan ya ini sih teman-teman, masih ada alhamdulillah. Dan ya waktu rilis itu kayak setelah setahun udah rilis itu dan aku berhasil buat megang HP ini tuh kayak wow, ternyata bisa ya aku beli, bukan beli, aku memiliki ini aja gitu. Kok aku bisa ya megang ini HP gitu. Padahal dulu cuma sebatas apa namanya, angan-angan doang, nggak masuk di akal juga. Kayak emang bisa ya beli HP belasan juta gitu kan, nggak masuk kan gitu. Nah ternyata setelah aku ganti ke HP ini di LG G5 yang tadinya tidak kerasa apa-apa tuh, alhasil kayak kerasa banget teman-teman. Kayak oh ternyata HP aku udah agak lemot ya gitu. Terus baterainya juga agak kerasa boros banget dan segala macemnya gitu. Pokoknya ya udah, ya namanya teknologi lah ya teman-teman, pasti ya tiap tahun ya pasti kalah sama yang lebih baru kayak gitu. Nah terus di situ kayak kok HP aku yang LG G5 kayak udah usang banget gitu, kayak udah nggak worth it banget buat dipakai gitu. Nah dan alhasil aku ngerasa banget gimana HP ini tuh irit banget dan segala macamnya gitu. Dan terus berlangsung gitu, aku pakai HP ini sampai sekarang 2022 ya sekarang gitu. Dan tiba masanya aku kayak ganti HP gitu. Dan ketika ganti HP lagi dan perasaan itu kerasa lagi gitu, ternyata di Samsung tuh kayak wow, Samsung juga ternyata boros juga ya, nggak seawet yang lagi dipakai gitu. Ini yang lagi di roll jadi kamera gitu. Kebetulan ya ini iPhone 11 Pro gitu. Nah ternyata wow, ternyata Samsung nggak seirit itu juga gitu. Dan setelah aku telisik kayak
ternyata rasa bersyukur itu ternyata sangat mudah loh teman-teman. Maksudnya ketika kita melepaskan sesuatu objek dari atribut tertentu, dari misalkan HP, ngelepasin dari speknya dan segala macamnya, dan kita nikmatin dengan senikmat-nikmatnya, itu benar-benar kita bisa merasakan bersyukur teman-teman. Karena ketika kita sudah memasangkan suatu atribut kepada sesuatu, ya misalkan manusia, misalkan pasangan gitu kan, pasti ada lagi yang lebih dari pasangan kita. Misalkan contohnya HP kayak tadi gitu, ya semakin tahun ya teknologinya semakin bagus gitu teman-teman. Mau gimana gimana juga teknologi pasti tiap tahunnya tambah bagus gitu. Nah, hasil yang kita butuhin tuh menikmati apa yang kita punya sekarang gitu teman-teman. Menikmati apa yang kita punya, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita jalani hari ini gitu. Dan ketika kita hidup di masa sekarang atau di hari ini, kita benar-benar bisa merasakan yang namanya bersyukur teman-teman. Kita merasa cukup, merasa sudah penuh dan segala macamnya. Tapi ketika kita sudah mulai memikirkan gimana ya masa depan, kok aku tidak seperti orang lain, kok aku gini, kok aku gitu, kok aku begini gitu, akhirnya kita tidak bisa pernah untuk bersyukur gitu teman-teman. Alhasil sebenarnya menurut aku cara bersyukur paling mudah adalah ketika kita fokus kepada diri kita sendiri dan kita fokus menjalani hari ini gitu. Karena ketika kita menjalani hari ini dengan fokus, dengan menikmatinya, kita nggak peduli hari kemarin, hari nanti, dan segala macamnya gitu. Karena yang kita fokuskan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan hari ini, dan setelah pekerjaan-pekerjaan hari ini tuntas, ya kita puas gitu. Tanpa harus mencemaskan, gimana ya hasilnya? Tadi harusnya begini, harusnya. Tapi ketika kita udah merasa, oke, tuntas semuanya, oke, selesai, udah gitu teman-teman. Dan ketika perasaan itu datang, kita bisa mensyukuri lebih banyak lagi hal. Mungkin kendaraan kita, mungkin pakaian kita, mungkin makanan kita yang cuma sederhana gitu. Mungkin kayak nasi sama telur doang misalkan. Dan itu sangat nikmat teman-teman ketika kita cuma fokus kepada apa yang lagi kita rasakan, apa yang kita lakukan hari ini dan saat ini gitu teman-teman. Jadi untuk bersyukur sepertinya kita harus melepaskan atribut-atribut yang tidak penting gitu teman-teman. Kayak mencemaskan masa depan dan segala macamnya. Jadi ya kita lebih berfokus pada masa ini gitu. Alhasil kita bisa berhasil untuk mencapai rasa bersyukur yang sangat penuh gitu. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.